Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online tanggal 26 September 2021 bersama Bu Panca dan Bapak Pendeta Yakobus. Mari kita awali kebaktian Sekolah Minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil. Awali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah pujian yang kami bawakan ini menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yakobus. Mari anak-anak kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Sambil tepuk tangan. Shalom. Terima kasih Bu Panca. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi sehat dan baik adanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita memohon berkat pertolongan Tuhan ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diikuti ya kata-katanya Pak Pendeta ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami memberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan,
kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan bacaan dari Alkitab. Bacaannya diambil dari Ester 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Adik-adik menyimak dari rumah ya. Pak Yakobus akan membaca untuk adik-adik semua. Ester 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sudah ketemu belum? Ya, Ester 7 ayat 1 sampai dengan 6. LAI memberi judul pada perikop ini, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Demikian tadi pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita, adik-adik, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan serta mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Ester memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita semua. Dia yang adalah seorang Yahudi diangkat sebagai ratu. Orang yang tadinya dipinggirkan, orang yang menjadi budak, menjadi pembantu dan tidak dianggap, akhirnya diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiveros. Tetapi karena kebaikan hatinya Ester, dia tidaklah menjadi sombong. Malah dia menjadi berkat bagi bangsa yang bersama-sama dengan dia di negeri itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat video tentang Ester. Yuk, kita ikuti. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan.
Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasveros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Ratu Ester. Dia yang tadinya hamba dan diangkat menjadi ratu dan tidak menjadi sombong. Dia malah menjadi penolong bagi bangsanya. Nah, bagi kita adik-adik, mari kita ketika menjadi anak-anak Tuhan, janganlah menjadi anak-anak yang sombong. Ayo, gimana caranya tidak menjadi sombong? Caranya adalah yang pertama baik hati. Sama seperti Ester tadi, Ester juga baik hati. Dia tahu ketika teman-temannya itu terancam mau dibunuh, dia yang menjadi penyelamat bagi teman-temannya. Nah, lalu yang kedua, dia berbagi sukacita. Nah, tadi ketika semuanya selamat, mereka semua bersukacita bersama-sama. Bagaimana cara bersukacita bersama-sama? Ya, kalau di dalam cerita Alkitab tadi mereka makan bersukacita bersama-sama dan memperingati hari itu sebagai hari
kemenangan, kebebasan, dan kemerdekaan bangsa Yahudi. Nah, maka dari itu adik-adik, bagi kita yang mau merayakan sukacita, mari kita pun juga saling berbagi. Berbagi itu nggak harus yang muluk-muluk ya, nggak harus yang berbagi coklat, makanan, dan lain sebagainya. Kita berbagi doa. Ayo, kita pasti punya teman-teman kan? Kita doakan teman-teman kita. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman saya Amel, mohon berkat-Mu, beri kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman saya Diandra, mohon beri berkat, beri penyertaan. Tuhan Yesus, teman saya Jojo, mohon beri berkat, beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, mohon berkat untuk adik saya Akila, adik Jeremia, dan juga Sinyo, dan lain sebagainya. Berikanlah berkat. Seperti itu cara kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, dan kita berbagi kepada teman-teman kita. Yuk, maka dari itu adik-adik, mari menjadi anak Tuhan yang tidak sombong, senantiasa baik hati, dan senantiasa mau berbagi kepada teman-teman. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong adik-adik semua. Shalom. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, kami terima. Biarlah firman yang dapat kami terima ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami anak-anak dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang tidak sombong. Kami boleh menjadi pribadi yang baik hati. Kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa berbagi, termasuk berbagi kesediaan untuk mendoakan teman-teman kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kembali ke Bu Panca. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana anak-anak? Cerita sekolah minggu pada pagi hari ini sangat menarik ya. Nah, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan, beri syukur. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa dan sekalian doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk kelangsungan pelayanan sekolah minggu di tempat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin sekolah minggu kami secara online dari awal pertengahan hingga akhir ini. Tuhan berkati, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yakobus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai semakin heran di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, untuk
kegiatan aktivitas pada pagi hari ini, silahkan di rumah kalian berkreasi membuat gambar mahkota ya. Nanti diwarnai, kalau sudah selesai ditunjukkan kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman sekolah minggu. Gitu ya anak-anak. Nah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Hati yang Gembira. Yang semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.